Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masuk di pelajaran 4, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian A, nikmatnya bersyukur. Halaman 35 dan 36. Ini disebutkan hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan kehendak pemberinya. Apa itu nikmat? Nikmat adalah segala yang kita terima, segala yang kita pakai. Kenapa diterima? Karena berasal dari selain kita atau dari orang lain. Siapa orang lain yang memberi itu? Yaitu Sang Pencipta, Allah. Apa kehendak dari Sang Pemberi? Di dalam Al-Quran disebutkan, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada, untuk beribadah. Jadi nikmat yang kita terima itu kita gunakan untuk beribadah atau diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mendapatkan nikmat dapat melihat di mata kita dapat melihat. Nah, gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang diperintahkan Allah, yang mendapatkan pahalanya, melihat Al-Quran atau melihat yang baik-baik, atau gunakan untuk membaca untuk menambah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun yang lainnya. Karena kita dalam hidup ini Allah untuk menambah ilmu. Kita tidak bisa beribadah dengan baik dan benar apabila kita tidak mengetahui ilmunya tentang ibadah yang baik dan benar. Misalnya kita dapat mendengar, gunakan pendengaran kita kepada yang diridai oleh Allah, kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu misalnya mendengar baca Quran, mendengar nasihat-nasihat yang baik, mendengarkan ilmu pengetahuan baik agama atau umum ya, terutama ilmu agama ya. Kita dapat berkata-kata, itu juga nikmat. Gunakan nikmat kata-kata itu untuk membaca Al-Quran atau berkata yang baik, antaranya berkata yang baik
mengucapkan salam atau mengucap basmalah ketika mau melakukan aktivitas apapun ya. Setiap mau melakukan aktivitas yang baik, maka di awalnya disunahkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atau selesai melakukan sesuatu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca basmalah di awal kegiatan ataupun membaca alhamdulillah itu adalah bentuk dari beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki tadi agar kita beribadah. Kita gunakan nikmat dapat melihat untuk menuntut ilmu ya, sesuai kehendak Allah agar kita bertambah ilmu. Nikmat kita dapat berbicara kan untuk mengucap yang diridai oleh Allah, yaitu baca basmalah dan baca alhamdulillah. Nikmat dapat mendengar, kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran atau mendengar ilmu pengetahuan ataupun nasihat-nasihat yang baik. Nah, semuanya itu adalah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah atau menggunakan nikmat mendengar, nikmat melihat, kata sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yaitu beribadah. Sedangkan kufur nikmat adalah menyembunyikan dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembunyikan, kita dapat berkata-kata, kita itu tidak kita gunakan kepada yang baik-baik, tidak gunakan untuk baca Al-Quran, tidak digunakan untuk baca basmalah ketika memulai aktivitas yang baik, tidak digunakan untuk baca alhamdulillah ketika melakukan aktivitas yang baik. Nah, itu diantara nikmat ya, tidak menggunakan nikmat kepada yang diridai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka wasiatku sangat. Ada di surah Ibrahim ke-14 ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di ayat Al-Quran ini diberitahu oleh Allah bahwa jika kita itu mendapat nikmat lalu kita bersyukur, lalu kita gunakan nikmat itu yang disukai oleh Allah atau untuk beribadah, niatkan untuk beribadah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, jika tidak kita gunakan untuk beribadah atau tidak kita syukuri, maka azab Allah akan kita baik di dunia maupun di akhirat. Apabila direnungkan secara mendalam, ternyata banyak nikmat Allah telah kita terima dan gunakan dalam hidup ini. Demikian banyaknya sehingga kita tidak mampu menghitungnya.
Allah berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Quran surah An-Nahl ayat 18 dari urutan An-Nahl ayat ke-16 ya. Bukan ya. Surah An-Nahl ini urutannya ke-16 Al-Quran, dan ini adalah ayat 18. Kita senantiasa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalam kandungan sebelum kita lahir itu sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lahir dan diberi nikmat. Senantiasa kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita akhir hayat atau meninggal. Selama itu kita terus-menerus menerima nikmat. Karena terus-menerus kita menerima nikmat, baik yang kecil atau yang besar, sehingga kita tidak mampu menghitung nikmat itu karena saking banyak. Nikmat bernapas saja dulu kita hitung-hitung, mampu kita menghitungnya. Kan bernapas bayar, kita tidak mampu untuk bayarnya. Kalau kita terhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tidak akan mampu membayar. Yang saja kita kalau bernapas harus bayar, misalnya kita di rumah sakit, dalam 1 jam itu berapa bayarnya? Kalau misalnya kita bayar tiap hari itu harus bayar, nah kita mampu bayar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bernapas itu gratis. Ya. Nah, melihat pun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat melihat, dapat mendengar, dapat bergerak, dapat makan, dapat minum, ada makanan, ada minuman, ada tempat tinggal, ada pakaian. Itu semua adalah nikmat di antara nikmat Allah kepada kita. Dan banyak lagi nikmat-nikmat lain itu yang kalau kita hitung tidak mampu kita menghitung. Yang kalau harus bayar kita tidak mampu bayarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak minta kita bayar. Semua itu digratiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Kaya, tidak perlu semuanya. Kewajiban kita sebagai yang menerima nikmat dan senantiasa menerima nikmat dari Allah hanya bersyukur. Hanya bersyukur saja. Tidak lebih dari itu. Kita gunakan semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Niatkan semua fasilitas nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang yang bersyukur dan tidak termasuk orang yang kufur. Ini dalam ayat ini kalau kita bersyukur, ditambah kenikmatan itu. Sebaliknya apabila kita kufur, maka akan mendapat adab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Terserah kita saja lagi mau pilih, mau bersyukur atau kufur. Bagi orang yang soleh itu saja memilih bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat di dunia ini yang paling besar itu adalah nikmat kesehatan. Dan yang paling besar lagi
dari nikmat kesehatan itu adalah nikmat keimanan. Kenapa lebih besar nikmat keimanan? Karena kesehatan itu hanya di dunia. Sementara keimanan itu menyelamatkan kita di akhirat. Kalau di akhirat selamat berarti kita masuk surga. Kenapa lebih besar keimanan? Karena waktu di surga itu, di akhirat itu lebih lama daripada waktu kita hidup di dunia. Misalkan umur dunia ini 5 miliar, apakah kita hidup di dunia itu selama 5 miliar? Tidak. Kita hidup di dunia cuma 60 atau pun dari umur dunia itu 5 miliar tahun misalnya. Nah, kita cuma 60 atau 70 tahun. Kita hidup cuma 60 atau 70. Dan itu pun tidak atau belum tentu kita ya selama 60 atau 70 tahun itu. Di dunia ini bersilih berganti, berubah-ubah ya. Kadang bahagia, kadang tidak. Dari 70 tahun tadi, belum tentu kita bahagia selama 70 tahun. Sedangkan di akhirat, kalau kita selamat masuk surga, misalkan umur akhirat itu juga 5 miliar tahun, maka selama 5 miliar tahun kita hidup di surga. Selama itu kita terus-menerus bahagia. Berbeda kita dengan di dunia, tidak. Atau belum tentu kita bahagia selama 60 atau 70 tahun. Sedangkan di akhirat, kalau kita masuk surga, usia akhirat misalnya 5 miliar tahun, maka selama 5 miliar tahun itu kita bahagia terus-menerus, tidak ada sedih, tidak ada kegelisahan, tidak ada yang tidak enak di dalam. Nah, itu kalau misalnya 5 miliar tahun akhirat, tapi dikatakan akhirat itu selamanya. Nah, berarti lebih banyak lagi waktunya, tidak terbatas. Maka selama tidak terbatas itulah kita hidup di surga dengan segala kenikmatannya. Pak, mengapa disebut keimanan itu lebih besar atau nikmat yang paling besar setelah nikmat kesehatan ya? Jadi urutan pertama nikmat adalah keimanan, yang kedua kesehatan. Jadi orang yang saleh itu lebih memilih daripada kekufuran. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.